Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 1 April 2025 saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 16. Yesus sebagai air hidup yang berarti sumber keselamatan. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada seorang pun yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai guncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi." Lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah. Orang itu keluar menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Endapan perasaan jengkel, kesal, kecewa, marah dari orang lumpuh di samping kolam Betesda itu spontan tertumpahkan pada Yesus. Ketika Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Maklum, telah 38 tahun dia menderita sakit. Aneka upaya penyembuhan tentu sudah dilakukan, tapi tanpa hasil. Kini tinggal ia berharap bisa mendapatkan kesembuhan ilahi dari kolam Betesda. Kesembuhan itu bisa terjadi jika dia bisa menjadi orang pertama masuk ke dalam kolam saat malaikat Tuhan turun menggoncangkan air kolam itu. Tetapi ia tidak pernah bisa menjadi orang pertama masuk ke dalam kolam, karena selalu didahului oleh orang lain. Maka ketika Yesus bertanya pada dia, "Maukah engkau sembuh?" Ia tidak menjawab pertanyaan Yesus. Dia bahkan menumpahkan seluruh kekesalannya, unek-uneknya kepada Yesus dan melihat sesama orang sakit di sekitarnya sebagai penghalang di dalam memperoleh kesembuhannya. Saudara-saudara umat beriman terkasih, ketika orang berada dalam penderitaan sakit yang berkepanjangan, bayangkan 38 tahun, orang memang bisa putus asa. Orang bisa merasa tidak berarti. Orang merasa berada dalam kesendirian, seakan tiada lagi yang peduli.
mempersalahkan situasi, mempersalahkan orang lain, mempersalahkan alam, atau bahkan mempersalahkan Tuhan. Nah, Yesus kini hadir di depan orang lumpuh itu, menyelami kerinduannya dengan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Yesus bertanya karena Yesus menawarkan kesembuhan. Dengan cara itu, saudara-saudara, Yesus bermaksud memberikan kesempatan kepada orang lumpuh untuk mengeluarkan pergumulannya, unek-uneknya kepada Yesus, menuntun dia untuk tidak mempersalahkan orang lain dan tidak memandang orang lain sebagai penghalang dalam proses penyembuhannya. Yesus melakukan semua itu agar pikiran dan hati orang ini menjadi jernih, mengalami kelegaan, membangkitkan kerinduan dalam diri sendiri untuk sembuh. Sehingga rahmat Allah bisa bekerja efektif di dalam dirinya. Lihatlah, orang lumpuh itu akhirnya sembuh. Begitu Yesus mendidik kita juga agar menjadi cerdas di dalam membantu orang-orang lain yang kiranya berada dalam situasi penuh dengan masalah, penuh dengan penderitaan berkepanjangan, penuh dengan pergumulan, kecemasan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Moga-moga kita dengan sabar menuntun orang untuk sampai kepada pikiran yang jernih dan mampu menerima rahmat Allah. Karena kita tahu ketika kita datang pada Yesus, Dialah sumber keselamatan, Dialah sumber air kehidupan, Dialah yang tak pernah membuat kita kecewa. Semoga kita diteguhkan saudari-saudara untuk berani datang kepada Yesus, mengakui diri sebagai orang yang sedang mempunyai penyakit dan mau sembuh. Karena itu, layak pada kesempatan ini kita merenungkan pertanyaan Yesus, "Maukah engkau sembuh?" Pertanyaan itu arahkanlah pada diri sendiri, maukah aku sembuh? Maukah kita sembuh? Semoga dengan demikian saudara-saudari kita semakin sadar untuk datang kepada Yesus, memohon kesembuhan, memohon keselamatan. Karena kita mau sembuh, karena kita mau hidup. Dan hidup itu kita terima dari sumbernya, sumber air kehidupan, Yesus sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk segala rahmat dan berkat-Mu yang boleh Kau limpahkan kepada kami sepanjang hidup kami. Seringkali kami sakit, kami kecewa, kami kesal, jengkel, marah, mempersalahkan situasi, mempersalahkan orang lain, menganggap orang lain sebagai saingan, sebagai mereka yang membatasi segala kesempatan untuk menerima berkat-berkat-Mu. Kuatkan kami agar kami membangun kerinduan untuk menimba air kehidupan yang datang daripada-Mu, pelatuhanan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.